Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau les stok kulkas aku dan buat makan sore juga. Masak buat makan sore. Mari kita cek ada apa dalam ini. Tada, ada sambelan, ada tahu, ada juga tempe. Aku mau masak tumis tahu sama sawi. Nanti aku potong-potong dulu. Nah, ini sawinya udah aku potong-potong ya. Udah aku cuci bersih. Ada sawi, tahu, daun bawang, dan juga bumbunya. Aku potong-potong dulu tahunya, potong dadu ya. Sambil memasak, aku mau kasih motivasi. Semoga kata-kata aku bisa menginspirasi. Aku mau cerita sedikit tentang hati yang sehat. Kesehatan hati atau kalbu sangat berperan penting dalam kesehatan seluruh tubuh. Baik dan buruknya kesehatan tubuh seseorang sangat bergantung pada baik dan buruknya hati. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh ini. Jika ia buruk, buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan kebenaran dari hadis tersebut. Misalnya, orang yang sakit stroke, darah tinggi, kencing manis, tumor, kanker, dan penyakit kronis lainnya ternyata memiliki sifat pemarah, sering jengkel, dan hasad terhadap orang lain. Sifat-sifat itu tidak lain bersumber dari hati yang tidak sehat. Seorang ilmuwan dari Jepang dalam bukunya mengatakan bahwa DNA manusia memiliki karakteristik on dan off, nyala dan padamnya gen bergantung dari cara berpikir kita. Ketika kita berpikir positif, yang akan menyala adalah gen positif, sekaligus memadamkan gen negatif. Begitupun sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, gen negatif akan menyala dan gen positif akan padam. Berpikir positif dapat memunculkan perasaan senang, bahagia, dan tenang. Perasaan ini akan berpengaruh terhadap kinerja sistem saraf, endokrin, dan sistem imun atau kekebalan tubuh, sehingga imunitas tubuh kembali pulih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hati bisa sakit sebagaimana sakitnya badan. Obatnya adalah dengan tobat dan menyesalinya. Hati juga bisa kotor seperti kotornya pakaian. Cara membersihkannya adalah dengan zikir. Hati yang sehat adalah hati yang kenal dan dekat dengan Tuhannya. Untuk mendapatkannya, harus senantiasa berprasangka baik terhadap Allah, terhadap makhluk, dan terhadap setiap kejadian yang alami. Berpikir positif dapat memunculkan perasaan senang, bahagia, dan tenang. Dr. Zaidul Akbar. Menjaga tubuh tetap sehat untuk taat merupakan tanda syukur kita kepada makanan yang sehat. Makanan yang sehat dan halal sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Makanan yang tidak sehat dan tidak halal dapat menyerang, merugikan, dan mengubah fungsi normal tubuh. Sebagian besar penyakit timbul akibat mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Secara fitrah, seluruh tubuh kita diciptakan dengan baik untuk tunduk dan taat kepada Allah. Tubuh kita diatur untuk menerima dan memberi yang baik. Maka dari itu, saat tubuh menerima makanan yang tidak baik dan haram, tubuh akan menolak. Penolakan tubuh yang tidak kita sadari itu kemudian dikenal dengan sebutan sakit. Kita bisa lihat dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dua sifat makanan yang harus dikonsumsi, yaitu halal dan thayyib. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal tapi juga baik dan sehat. Sebuah makanan bisa disebut baik dan sehat jika memenuhi parameter umum seperti aman dikonsumsi, baik jangka panjang maupun jangka pendek, tumbuh di tanah yang tinggi mineral, bebas dari bahan kimia sintetik, mendapatkan cahaya matahari, tidak terpapar logam berat, dan tidak banyak pengolahan. Dengan memakan makanan yang sehat dan halal, berarti kita sudah menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tubuh. Menjaga tubuh tetap sehat untuk taat merupakan tanda syukur kita kepadanya. Ada hikmah besar dengan hadirnya sakit. Saat sakit, itu mungkin bisa jadi waktu yang paling baik bagi kita menemukan kesalahan diri. Mengapa kita bisa sakit?
Kita pun jadi menyadari betapa mahalnya nikmat sehat yang jarang kita syukuri. Dengan adanya sakit, kita sadar akan pentingnya menjaga anugerah sehat. Dengan sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghendaki agar kita menjadi semakin baik. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan menguji dan menimpakan musibah kepadanya. Jika sudah selayaknya bagi seorang mukmin untuk semakin bertambah imannya saat diuji oleh Allah, termasuk ketika diberi ujian sakit. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang munafik yang tidak mau bertobat atau mengambil pelajaran saat diuji oleh Allah. Ketika seseorang sudah kuat imannya, bisa dipastikan badannya akan sehat. Bagaimana tidak, orang yang imannya kuat tidak akan tergoda untuk memakan makanan yang tidak sehat dan tidak halal. Dia tidak akan tergoda mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol. Dia tidak akan berminat untuk bergadang dan berada di dunia gemerlap. Dia tidak akan tergoda korupsi dan mencuri. Dia juga tidak akan gibah dan hasad. Tidak akan menyakiti sesama dan tidak akan melakukan segala bentuk kezaliman lainnya. Orang yang kuat imannya hanya akan menerima dan memberi segala sesuatu yang baik. Orang yang kuat imannya selalu menetapkan bahwa tujuannya dalam melakukan sesuatu hanyalah mencari keridhaan Allah. Penyakit dari Allah, obatnya pun dari Allah. Oke, terima kasih. Cukup sekian cerita dari saya. Assalamualaikum.